Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunya Rahmawati, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya mau menjelaskan tentang studi kasus mengenai Kadzaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai menuduh berzina di media sosial. Penuduh zina atau yang disebut dengan Kadzaf. Kadzaf adalah tuduhan berbuat zina seorang mukallaf terhadap mukallaf lain dengan mengemukakan aib atau meniadakan keturunannya, namun tidak dilengkapi oleh alat bukti atau saksi. Jika seorang mukallaf melakukan kadzaf, tidak dapat mengemukakan alat bukti atau saksi sebagai penguat tuduhannya, secara yuridis harus menjalani sanksi hukuman dera sebanyak 80 kali dan tidak diterimanya kesaksiannya untuk selama-lamanya. Disebut kadzaf jika yang pertama, kadzaf adalah al-ramyu bil asya'i atau yang disebut juga dengan menuduh sesuatu. Yang kedua, apabila seseorang mengatakan kepada muslim atau muslimah baik-baik dengan kata engkau berzina. Yang ketiga, menuduh orang lain berzina dengan cara menghina atau melecehkannya. Kadzaf memiliki dasar hukum larangan, yaitu berada tertulis di hadis dan Al-Quran, yang mana di Al-Quran tertulis di surat An-Nur ayat 4. Dan di hadis tertulis yang berkata dari Aisyah, ia berkata, tak kala turun atau ayat pembebasanku, Rasulullah SAW berdiri atas mimbar, lalu ia sebut yang demikian dan membaca Quran. Maka tak kala turun dari mimbar, ia perintah supaya didera 2 orang laki-laki dan seorang perempuan, lalu dipukul mereka dengan dera. Riwayat oleh Ahmad dan Imam 4 dan Bukhari telah menyebutnya dengan isyarat. Kadzaf dapat dibuktikan dengan 3 macam alat bukti. Yang pertama, saksi. Saksi merupakan salah satu alat bukti untuk menerima kadzaf. Yang kedua, pengakuan. Pengakuan ini cukup dinyatakan salah satu dalam majelis pengadilan. Dan yang terakhir, sumpah. Bisa dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan. Hukuman tuduhan zina di media sosial. Hukuman tuduhan zina di media sosial dengan itu mengacu pada perspektif fikih adalah jarimah takzir, bukan hukuman had. Lafaz takzir itu sendiri berarti maknu wa roda atau mencegah dan menolak. Takzir juga dapat diartikan dengan adaba atau mendidik dan azamu wa wakro yang berarti mengagungkan dan menghormati. Pada pengertian ini takzir adalah al-maknu wa rodu dan atau dib yang berarti mencegah, menolak, dan mendidik. Takzir diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Hukuman takzir atas tuduhan zina di media sosial dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum. Dan memang pada dasarnya tuduhan zina di media sosial dengan berbagai lafaz yang diungkapkan dapat mengganggu kemaslahatan publik. Perbuatan-perbuatan pada konstelasi lafal tuduhan zina di media sosial tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada pada perbuatannya, diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada, maka perbuatannya mubah. Kesimpulan dari materi ini yaitu berbagai bentuk tuduhan zina di media sosial pada dasarnya berkembang dengan adanya konstruksi media, budaya share dan berkomentar tanpa sikap kritis. Pemberitaan media online atas kasus tuduhan zina lebih mengutamakan cerita-cerita bombastis, di mana keakurasiannya seringkali begitu rendah. Para pengguna media sosial dari segi lain pun kerap terlarut dalam keriuhan ini, sehingga tidak menyadari bagaimana dampak distribusi informasi bahkan semakin berkembang dengan hadirnya berbagai meme dengan menyudutkan korban. Atas itu, mengacu pada perspektif fikih adalah jarimah takzir. Takzir diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak dapat mengulangi perbuatannya.
Pada dataran ini, edukasi terhadap masyarakat adalah suatu hal fundamental agar masyarakat menggunakan media sosial dapat lebih bijaksana dan arif dalam menggunakan media sosial, sementara pidananya lebih disarankan kepada penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Putri Silva Al-Hikmah, NIM 050203200053 dari kelas HPI 3B, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai kasus perzinaan dan juga hukumannya. Perbuatan zina merupakan tindak pidana yang amat keji dan melampaui batas, maka diancam dengan hukuman had, yakni hukuman yang telah ditentukan oleh syarak. Di Indonesia, hal yang seperti itu berlaku di daerah Aceh. Satu pasangan remaja non-muhrim di Banda Aceh terbukti berzina. Keduanya mengaku dan bersumpah di depan hakim telah bersetubuh di sebuah rumah kos di kawasan Kecamatan Kuta Alam. Kedua remaja yang dieksekusi adalah ZF berusia 19 tahun asal Aceh Besar dan RF berusia 19 tahun asal Aceh Besar. Keduanya ditangkap warga saat tengah berbuat mesum di sebuah rumah kos di kawasan Beurawe 2 bulan lalu. Hukuman yang mereka terima adalah hukuman cambuk sebanyak 100 kali setelah terbukti berzina. Kasus perzinaan yang mereka lakukan tergolong pada zina ghairu muhsan karena mereka merupakan dua remaja yang belum terikat status perkawinan atau belum menikah. Oleh karena itu, mereka mendapatkan hukuman yaitu dicambuk sebanyak 100 kali. Hukuman tersebut didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن الخطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 ونحفي سنة والطيب بالطيب جلد 100 والرجم رواه مسlim, yang artinya, dan Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Hushaim telah mengabarkan kepada kami dari Mansur, dari Al-Hasan, dari Hitan bin Abdullah Ar-Raqashi, dari Ubadah bin As-Samit. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah hukum dariku. Allah telah memberikan jalan bagi mereka, yaitu wanita-wanita yang berzina. Hukuman perzinaan antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk 100 kali dan dirajam. Hadis riwayat Muslim. Demikian beberapa materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata maupun tindakan dan pernyataan yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irgi Rahma Fitri dari Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kisos yang mana akan dijelaskan di video ini. Dari video di samping sudah jelas bahwa pembunuhan yang dilakukan adalah pembunuhan secara sengaja, dan hukuman bagi orang yang membunuh dalam hukum Islam ialah kisos, yakni hukuman yang setimpal. Al-Quran dan hadis telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Secara umum, hukum pidana atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah dalam bentuk kisos, yang dijelaskan atau persamaan antara kejahatan dan hukuman. Di antara jenis-jenis hukum kisos yang disebutkan dalam al-hadis ialah kisos pembunuh. Disyariatkan kisos terdapat dalam hadis Nabi. Di antaranya hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Al-amdu qawadun ila ayyafuwa walil
maqtuli, yang artinya bagi orang yang sengaja melukai atau membunuh hukumannya ialah kisos, kecuali jika wali yang membunuh memaafkan. Kisos adalah hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukan. Jadi lebih jelasnya kisos itu hukuman yang setimpal. Al-Quran dan hadis telah menjelaskan tentang hukuman-hukuman pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Semua kejahatan yang menimpa seseorang hukumannya dianalogikan dengan kisos, yakni didasarkan atas persamaan antara hukum dengan kejahatan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.